Selanjutnya adalah contoh 316. Kita akan coba mempraktekkan pengetahuan kita tadi tentang definisi kekonvergenan ke contoh ini. Kita akan membuktikan bahwa limit dari 1/n adalah 0, 1/n kuadrat ditambah 1 adalah 0 juga limitnya, dan seterusnya sampai yang E. Sebelum kita mulai membuktikan, kita tulis dulu definisi dari kekonvergenan suatu barisan ya. Perlu garis-garis biar enak. Jadi kita katakan limit dari xn itu adalah x jika untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli k epsilon sedemikian sehingga untuk n lebih besar sama dengan k epsilon berlaku jarak dari xn ke x kurang dari epsilon. Oke. Nah, sekarang kita akan membuktikan untuk yang A. Yang A ini, jadi kita katakan limitnya adalah 0. Harus kita buktikan. Kita sudah mengatakan limitnya 0 kok. Jadi untuk setiap epsilon positif, terdapat. Nah, apa jaminannya terdapat? Apa jaminannya? Pasti ada K yang memenuhi itu. Di sini untuk membuktikan agak kita modif kata-katanya, untuk setiap epsilon positif pilih K epsilon lebih dari siapa gitu ya. Kenapa kok lebih dari? Kenapa tidak sama dengan? Karena nanti kalau dia misalkan 1 epsilon atau berapa yang melibatkan epsilon belum tentu bilangan asli. Di sini K epsilon itu harus asli. Dan dari yang tadi sudah kita simulasikan, ini bisa lebih besar dari, tidak boleh kurang dari ya, lebih besar, karena tidak menjamin kalau kurang dari. Kalau lebih besar dari suatu nilai yang kita pilih, menjamin bahwa akan selalu berlaku. Jadi definisi dari kekonvergenan barisan akan terpenuhi. Pilih, tidak tahu. Sehingga untuk n lebih besar sama dengan k epsilon berlaku ini, jadi nanti ini menemukannya nanti berlaku apa? Xn yaitu 1/n dikurangi x yaitu 0. Ini sama dengan siapa? Sama dengan mutlak 1/n sama dengan 1/n karena 1/n-nya positif. Nah, ini mau tak paksakan dia kurang dari epsilon gitu loh maksudnya. Yang jelas kalau n itu lebih besar dari sama dengan k epsilon, pasti dia itu kurang dari sama dengan 1/k epsilon. Nah, ini mau saya paksakan kurang dari epsilon gitu loh. Gimana ya caranya? Ya 1/k epsilon kurang dari epsilon itu terjadi hanya jika k epsilonnya lebih dari sama dengan 1 epsilon. Ya nggak ada sama dengannya. Oke, begini. Jadi ya pilih saja k epsilon ini lebih besar daripada 1 epsilon. Kalau k epsilon lebih besar dari 1 epsilon, apa yang terjadi? Yang terjadi ya 1/k epsilon kurang dari epsilon titik. Sehingga di sini bisa kita tulis ini kurang dari ini, sudah nggak usah dihapus, yang ini sudah sesuai yang diharapkan. Ini dari mana? Ini dari sini. Karena kita pilih tadi k epsilonnya lebih besar dari 1 epsilon. Oke, terus yang ini mungkin ditaruh di bawah saja. Atau di sini. Biar di sini untuk yang lainnya. Sekarang yang B. Sama template-nya ya. Sama template-nya untuk menunjukkan bahwa ya memang sama. Ininya nanti. Intinya nanti dulu. Sehingga berlaku untuk yang B ini 1/xn yaitu 1/n kuadrat ditambah 1 dikurangi 0 karena dia konvergennya ke 0 ya, tadi yang akan dibuktikan, maka dia 0 begitu.
ini sama dengan 1/n kuadrat ditambah 1. Nah, di sini yang ada agak modifikasi ya. Kita bisa ya bisa sih kalau ini pasti kalau untuk n lebih besar sama dengan k pasti ini berlaku 1/k kuadrat ditambah 1 begini. Ini agar kurang dari epsilon bagaimana? Ya k kuadrat ditambah 1-nya harus lebih besar dari 1/epsilon. Artinya k kuadratnya harus lebih besar dari 1/epsilon dikurangi 1. Artinya k harus lebih besar dari akar 1/epsilon dikurangi 1. Tapi ini kan nggak ada jaminan positif negatifnya. 1/epsilonnya kalau epsilonnya kecil misalkan, epsilonnya besar, epsilonnya 10 misalkan, 1/10 dikurangi 1 kan negatif. Yang memenuhi ya semua k, tapi nggak bisa langsung diakar seperti ini. Ada trik ya, ada trik karena ini ya, saya hapus. 1/n kuadrat ditambah 1 itu kurang dari 1/n kuadrat. Kenapa? Karena n kuadrat kurang dari n kuadrat ditambah 1. Ini dari mana? Dari 0 kurang dari 1. Ini 0 kurang dari 1, jadi kalau kedua huruf saya tambahkan n kuadrat, jadinya seperti ini. Terus, kalau A kurang dari B, untuk AB-nya positif ya, berlaku 1/B kurang dari 1/A. Jadi ya begini. Nah, lebih jauh lagi. Ini kurang dari 1/n. Dari mana tahu? Karena n-nya lebih besar sama dengan 1. N-nya lebih besar sama dengan 1. Sehingga n dikali n ya lebih besar daripada 1 dikali 1. Jadi n kuadrat pasti lebih besar sama dengan 1. Kalau dia lebih besar sama dengan 1, kondisinya pasti 1/n kuadrat kurang dari 1/n. Oke lah, itu bab 1, nggak usah saya terlalu detail untuk menunjukkan itu. Nanti bisa dicoba sendiri. Nah, 1/n ini tadi sudah kita tahu di sini ya, masa depan cerah. Kurang dari 1/k, kurang dari sama dengan 1/k. 1/k ini agar kurang dari epsilon gimana? Pilih saja k epsilonnya lebih besar dari 1/epsilon. Kalau k epsilon lebih besar dari epsilon kan kita tahu bahwa 1/k epsilon itu kurang dari epsilon. Ini k epsilon ya. Sehingga kita bisa peroleh begini. Oke, jadi kita hari ini belajar suatu trik. Saya taruh di bawah sini. Sekarang yang C. Kita pakai template yang sama. Ininya dihapus dulu karena belum tentu nilainya ini. Ini berlaku 3n ditambah 2 dibagi n ditambah 1 dikurangi 3 sama dengan, kalau menemui kasus yang seperti ini, sama dengan, ya kita samakan penyebutnya aja biar gampang. Ini menjadi 3n ditambah 2 dikurangi 3 dikali n ditambah 1. 3n ditambah, jadi 3n ditambah 3, karena di sini saya keluarkan kurungnya, dikurangi sama dengan siapa ini? 1 n plus 1. n-nya positif, n plus 1 positif, min 1 negatif, sehingga min 1, sehingga nilai ini negatif. Dan jadi mutlaknya ya ini dinegatifkan sama dengan 1/n plus 1. Dan ini kurang dari 1/n lah, masa depan cerah lagi. 1/n kurang dari 1/k epsilon kurang dari epsilon. Kalau kita pilih k epsilonnya lebih besar dari 1/epsilon, ini tadi belum dihapus. Dan memang kepake. Ini untuk yang C. Ternyata kita tetap aja pakai itu ya. Oke, dinaikkan. Sekarang yang D.
Yang D bagaimana ini ya? Yang D ini, oh iya, jadinya ini yang ke paste ya. Nggak apa-apa wes, nulis sendiri. Untuk setiap epsilon positif, pilih K epsilon lebih besar dari sesuatu. Sehingga dia jika sesuatu titik. Sehingga untuk N lebih besar sama dengan K epsilon berlaku. Nah, sekarang ini diapakan ini ya? Kalau ketemu yang seperti itu, jadi akar N plus 1 dikurangi akar N dikurangi 0. 0-nya karena 0 yang ini ya. Itu yang harus kita lakukan adalah, biasanya kalau ada akar seperti ini, manipulasi kita adalah dikalikan dengan sekawannya. Dikalikan dengan sekawan. Sekawan itu 4. Kan ya. Jadi kita kalikan dengan 1. 1 itu adalah yang kita pilih di sini. 1 itu adalah akar N ditambah 1 ditambah akar N per akar N tambah 1 ditambah akar N. Ini kan 1 ya, karena ini per ini. Ada jaminan dia tidak sama dengan 0 kalau N-nya lebih besar dari sama dengan 1, kan N-nya bilangan asli. Oke, jadi kalau ini saya kalikan, jadilah N ditambah 1 dikurangi N per akar N tambah 1 ditambah akar N. Begini. Jadi ini kotretanya saya langsung tuliskan begini saja. Di sini sama dengan 1/4 akar N ditambah 1 ditambah akar N. Oke, karena 1 positif dan akar ini ditambah akar itu juga positif, maka nilai mutlaknya ya dia. Ini saya hapus saja biar nggak terlalu rame. Dia sama dengan, saya sama dengan dulu. Dia kurang dari 1/4 akar N. Kenapa kok begitu? Karena ini positif. Jadi pasti akar N itu kurang dari akar N ditambah 1 ditambah akar N. Pasti. Ininya lebih besar dari 0. Sehingga bisa kita tulis dia kurang dari 1/4 akar K ya, karena N-nya lebih besar dari K epsilon. Ini harus kurang dari, ini biar kurang dari epsilon gimana? Biar kurang dari epsilon berarti, biar gini ya, biar begini, kedua ruas kita kalikan dengan akar K itu. Jadinya 1 kurang dari epsilon dikali akar K epsilon. Kedua ruas dikalikan dengan epsilon. Nah, ini tanda nggak berubah karena akar K epsilon positif ya, akar kuadratnya. Kedua ruas dikalikan 1/4 epsilon, tanda tidak berubah karena epsilon positif, maka 1/4 epsilon juga positif. Sehingga di sini 1/4 epsilon kurang dari akar K epsilon. Oke. Terus kalau kita mau mencari K bagaimana? Ya, berarti ambil saja K epsilon itu lebih besar daripada 1/4 epsilon dikuadratkan. Oke, sehingga di sini kita ambil 1/4 epsilon kuadrat ya. Kuadratnya saya taruh di bawah sama aja. Ini jika dan hanya jika 1/4 akar K epsilon kurang dari epsilon. Jadi bisa kita tuliskan di sini karena hubungan ini tadi. Oke, jadinya terbukti deh bahwa akarnya adalah 0. Ini saya pindah ke bawah. Terakhir, yang E. Untuk setiap epsilon positif, pilih K epsilon lebih dari siapa? Sehingga untuk N lebih besar sama dengan K epsilon tadi, berlaku B pangkat N dikurangi 0 sama dengan B pangkat N juga karena B-nya positif. Yang jelas kalau N-nya lebih besar dari K, kita punya ini B pangkat K begini ya. Kenapa? Karena B-nya kurang dari 1. N-nya bilangan asli, K-nya bilangan asli.
N-nya lebih besar dari K. Dari mana ini? Ini bisa dibuktikan pakai induksi atau pakai yang di bab 1 bab 2, bukan bab 1 ya. Di bab 2 itu juga bisa ya dipahami kalau B itu kurang dari 1, maka pasti B dikali B kurang dari 1 dikali 1. Atau kalau biar nggak langsung, karena B kurang dari 1, maka B dikali B kurang dari 1 dikali B. Ini saya kalikan B, ini saya kalikan B. Artinya B kuadrat itu kurang dari B. Dan di sisi lain, karena B itu kurang dari 1, ini kurang dari 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi B kuadrat kurang dari 1, ini kurang dari 1. Ini kurang dari 1 juga. Terus B pangkat 3 itu sama dengan B kuadrat dikali B. Padahal ini kurang dari 1, ini kurang dari 1. Pasti si B kuadrat, si B pangkat 3 ini, atau si B kuadrat kurang dari 1. Maka kalau saya kalikan B pun juga kurang dari 1. B pangkat 3 kurang dari B. Atau kalau saya jajar di sini, B dikali B dikali B kurang dari B dikali 1 dikali B dikali B. Karena tadi 1 kan lebih besar dari B. Kalau ini saya kalikan dengan B kuadrat, jadi B pangkat 3 kurang dari B pangkat 2 yang kurang dari B tadi. Nah, secara induksi nanti bisa dibuktikan secara umum ya, bahwa B pangkat N itu kurang dari sama dengan B pangkat K jika N-nya lebih besar atau sama dengan K. Kalau N-nya lebih besar saja dari K, maka ini tanda sama dengannya dibuang. Oke, mudah-mudahan paham ya di bagian itu, atau nanti di otak-atik sendiri. Terus kalau B pangkat N kurang dari B pangkat K bagaimana? Ya kita cari nilai K sedemikian sehingga dia kurang dari epsilon. Kira-kira K-nya berapa ya agar B pangkat K itu kurang dari epsilon? Yang jelas kita harus selalu ingat bahwa B-nya positif dan kurang dari 1. Oke, kita coba lihat. B pangkat K kurang dari epsilon. Artinya K ln B bagaimana? K ln B kurang dari ln epsilon. Terus ini kan artinya K itu lebih besar dari ln epsilon per ln B. Asal B-nya tidak sama dengan 1 ya. Nanti ada pembagian dengan 0 kalau itu 1. Mana jaminan B-nya tidak sama dengan 1 ini? B-nya tidak sama dengan 1. Jadi kalau saya pilih K-nya lebih besar dari ln epsilon per ln B, kita peroleh apa? Kita peroleh yang diperlukan. B pangkat K kurang dari epsilon. Oke, jadi ini nggak apa-apa saya tulis karena sudah ditunjukkan di sini. Itu untuk yang E. Jadi yang kalau diulangi lagi, kalau saya tulis ya pakai tinta biru, ya ini tadi K-nya harus lebih besar dari 1 epsilon, yang B lebih dari 1 epsilon, yang C lebih dari 1 epsilon juga, yang D lebih dari 1 epsilon kuadrat, yang E lebih dari ln epsilon per ln B. Ada jaminan ln B tidak sama dengan 0 karena B-nya kurang dari 1 atau tidak sama dengan 1. Dan tidak sama dengan 0 juga, artinya dia terdefinisi ya, B-nya tidak 0. Jadi ln B ada. Oke, itu untuk 316. Selanjutnya adalah permainan. Apa ini kok permainan? Jadi ini sebenarnya seperti yang tadi kita contohkan ya. Epsilonnya saya ubah, kemudian cari K. Epsilonnya diubah, cari K, begitu. Jadi dalam kaitannya ini dengan konvergensi barisan tadi, salah satu cara untuk mengingat antara hubungannya si epsilon dengan K, si epsilon ini dengan si K ini, adalah dengan menganggapnya sebagai suatu permainan. Permainan yang gimana? Jadi ada
pemain A, ada pemain B, ceritanya begitu. Jadi yang A itu bilang limit dari xn adalah x. Jadi dia sesumbar ngomong limit xn adalah x. Maka pemain B menguji kebenaran. Kalau memang begitu berarti harus memenuhi kriteria atau memenuhi definisi dari limit. Itu katanya si B. Dia bilangnya si A. Jadi B itu menyediakan epsilonnya. Yang jelas dia positif. Mau berapapun asal positif. Si A harus berhasil menyediakan K epsilon yang memenuhi definisi limit untuk setiap epsilon positif. Definisi limitnya gimana ya? Menemukan K sedemikian sehingga untuk N lebih besar dari K itu xn dikurangi x harus kurang dari si epsilon ini. Itu maksudnya permainannya gitu. Nah, jika si A itu selalu berhasil menemukan K epsilon yang dimaksud, maka A menang. Dan kita nyatakan pernyataan limit xn sama dengan x itu benar, artinya xn konvergen ke x. Akan tetapi jika B itu bisa memberikan satu saja nilai epsilon dan pemain A ini tidak bisa menemukan K epsilon yang memenuhi tadi, yang memenuhi si ini tadi, maka yang B yang menang dan kita simpulkan xn tidak konvergen ke x. Bukan berarti xn tidak konvergen, cuman xn tidak konvergen ke x. Boleh jadi xn tidak konvergen, boleh jadi xn konvergen, tapi konvergennya ke orang lain, ke selain x gitu maksudnya. Contohnya tadi, apa perlu dicontohkan lagi? Kalau perlu dicontohkan, enggak apa-apa, saya contohkan wis. Jadi saya pakai yang gampang kayak tadi ya, seper n. Seper n begini. Waduh, ini oke. Daripada seret kelamaan, pakai cara begini aja. Oke. Ini ya, misalkan seper n. Kemudian epsilon ke epsilon. Untuk epsilonnya 1, ketemu K-nya 1. Karena mulai dari 1 ketemu K-nya 2 ya. Kalau epsilonnya sama dengan 1 tepat, ini jaraknya x1 ke 0 tidak kurang dari epsilon. Dia sama dengan epsilon. Padahal syaratnya harus kurang dari epsilon. Jadi K-nya mulainya 2 dan seterusnya dia sudah ada di dalam kotak berwarna coklat ini. Kalau epsilonnya, kemudian si B memberikan epsilon lagi setengah, seperempat, 1/1 juta. Kalau selalu bisa menemukan terus K yang memenuhi itu, maka A menang dan kita katakan memang benar limit xn adalah x. Kalau di sini seper n dan 0 memang benar seper n limitnya adalah 0. Kalau ini selalu berhasil menemukan K yang dimaksud. Maksudnya tadi begitu. Ya, Bos. Nah, ini maksud dari permainan K epsilon itu gitu. Terus 317 kenapa nongol di situ? Untuk menunjukkan bahwa suatu barisan xn itu tidak konvergen ke suatu bilangan x misalkan ya, kita cukup menemukan satu saja nilai epsilon. Kalau tadi kan gini, limit xn sama dengan x. Harus untuk setiap epsilon positif harus ketemu K. Kalau satu saja epsilon dicontohkan, ada epsilon positif, misalkan epsilon 0 gitu ya, suatu bilangan positif, tetapi nggak bisa ditemukan K epsilon yang memenuhi definisi limit barisan, maka ya kita katakan limit xn bukan x. Bukan x. Jadi ya, kita cukup mencari satu saja epsilon yang sedemikian sehingga tidak ketemu K epsilon. Atau dengan kata lain, berapapun K, karena kan tadi nggak ketemu K ya, artinya berapapun K yang dipilih selalu saja ada M ya, M itu di kanannya K. Berapapun K yang dipilih selalu ada saja M, di mana XM itu, si XM ini jaraknya ke X itu lebih dari epsilon 0 yang dipilih ini tadi gitu.
Ini nanti mungkin akan secara rinci akan dipelajari di subbab 3.4. Untuk saat ini mungkin secara intuisi dulu ya. Kita mulai dari yang ini, dari contoh 317 ini. Misal, jadi gini, barisan 020202 kayak di base ya, 0202 tidak konvergen ke 0. Gambarnya begini. Saya hapus dulu. Saya tulis di sini 020202 itu gimana ya? Min 1 pangkat N dikali N. Enter. Kok dikali N ditambah 1? Oke. Jadi gambarnya begini. Ini nggak usah diperhatikan. Ini cocoknya untuk barisan yang konvergen ya. Nilai-nilainya. Ini kok 2 terus, berarti konvergen ke 2 bukan. Kebetulan yang saya ambil ini adalah N yang genap-genap ya, pasti 2 terus. Padahal dia kalau ganjil 0, kalau genap dia 2. Saya tunjukkan di sini. Jadi ini 0, ini X1-nya 0, X2 2, X3-nya 0, X4-nya 2, X5-nya. Pokoknya yang ganjil-ganjil 0, yang genap-genap dia 2. Gitu. Begitu seterusnya. Oke. Terus di sini mau ditanya, kalau ini saya sebut XN ya, si AN ini saya sebut XN sajalah. Kalau XN itu adalah konvergen, dia konvergen ke siapa? Misal ada yang bilang begini, limit XN ada, yaitu 2. Kita harus mengujinya, berarti untuk setiap epsilon positif, terdapat K epsilon sedemikian sehingga untuk N lebih besar sama dengan K epsilon tadi berlaku XN dikurangi X yaitu 2 harus kurang dari epsilon. Nah, kita uji coba. Kita zoom dulu. Kalau memang benar dia nilai ini 2, ini kita taruh di 2 begini. Oke. Epsilonnya adalah saya besarkan. Epsilonnya adalah 4 begini atau 3. Epsilonnya 3. Ada enggak K sedemikian sehingga suku ke K dan seterusnya itu selalu ada di kotak coklat. Artinya jaraknya kedua kurang dari epsilon. Ada K-nya 1. Jadi saat epsilonnya itu 3, K-nya 1. Selalu memenuhi X1, X2, X3 dan seterusnya semuanya ada di kotak coklat. Kalau epsilonnya saya besarkan, ya K-nya tetap 1. Sekarang bagaimana kalau saya kecilkan? Epsilonnya adalah 1. Kalau epsilonnya 1, ketemu nggak K yang memenuhi itu? Cari suatu nilai K sedemikian sehingga suku ke K dan setelahnya itu berjarak kurang dari epsilon dari 2. Apakah K sama dengan 1? Tidak. Karena ya K sama dengan 1 itu di sini. Jaraknya tidak lebih dari, tidak kurang dari epsilon. Kalau K-nya 2, enggak juga kalau K-nya 2 ini. Karena suku kedua memang iya, tapi suku ketiga kan jaraknya kedua tidak kurang dari epsilon. Kalau kalian teruskan, kalian akan mendapati bahwa tidak ada K yang memenuhi ini. K-nya mau 16, enggak. Dia suku ke 17 0 kok, dan 0 jaraknya kedua itu 2. Dan 2 tidak kurang dari epsilon. Di sini epsilonnya 1. Nah, berarti ketemu 1 epsilon sedemikian sehingga tidak ketemu K yang memenuhi definisi dari limit. Sehingga dari sini kita katakan limit XN ini tidak sama dengan 2. Tidak sama dengan 2. Kalau begitu berapa? Ya yang jelas tidak sama dengan 2. Oke. Kalau begitu mungkin limitnya adalah 1. Kalau limitnya 1 di sini ya. Oke. Epsilonnya segini. Sudah nggak ketemu K juga yang memenuhi tadi, bahwa dari suku ke K dan seterusnya semuanya ada di kotak warna coklat atau jaraknya ke 1 kurang dari epsilon. Oh, kalau gitu paling 0. Enggak juga, sama seperti yang tadi 2. Jadi nilainya yang jelas dia tidak, limitnya tidak 2, tidak 1, tidak 0 juga. Ini salah juga.
Kalau begitu berapa dong? Nanti akan kita tunjukkan bahwa dia tidak punya nilai limit atau ya karena memang dia tidak konvergen, cuma tidak di subbab ini. Di sini kita hanya menjelaskan bahwa limitnya bukan 0, limitnya bukan 1. Cuma gitu saja. Oke, jadi di sini tadi ya ambil saja epsilon sama dengan 1 sudah cukup. Epsilon sama dengan 1/10 nggak akan ketemu K yang memenuhi itu.